Minasang, konnichiwa. Semoga selalu sehat dan tetap diberi semangat tiap harinya ya. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Joko sebagai host Nikasto pada episode 18 kali ini. Nah, di sore yang mendung ini kita mengusung tema Sapa Mahasiswa Baru Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Brawijaya. Nah, di sebelah kiri saya ada kakak cantik. Halo kak, bisa memperkenalkan ke teman-teman semuanya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mufulven Putri, bisa dipanggil sebagai Ocha. Saya adalah mahasiswa baru Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Brawijaya angkatan 2023. Nah, teman-teman sudah kenal kan? Namanya itu Kak Ocha. Bagaimana Kak Ocha hari ini? Kabarnya baik? Baik banget Kak Joko. Kalau Kak Joko sendiri? Wah, tentu saja baik sekali hari ini. Nah, baik, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ocha karena meluangkan waktunya untuk mengikuti Nikasto pada episode kali ini. Terima kasih Ocha. Nah, baik. Oke, langsung saja. Saya ingin tanya kepada Ocha. Menurut Ocha sendiri, bagaimana sih program pendidikan bahasa Jepang? Dan kenapa Ocha sendiri memilih untuk ikut ataupun masuk di program pendidikan bahasa Jepang sendiri? Untuk alasannya sendiri, Pak Joko, sebenarnya saya ini masuk ke ini melalui jalur SNBP. Ya, mana di situ kriterianya yakni harus menyesuaikan nilai yang paling maksimal di SMA. Dan kebetulan bahasa Jepang itu adalah nilai yang paling maksimal. Sehingga akhirnya saya pun memilih untuk masuk ke pendidikan bahasa Jepang Universitas Brawijaya. Kenapa kok pendidikan bahasa Jepang? Kenapa kok nggak sastra Jepang aja? Karena saya mikir di pendidikan bahasa Jepang tuh nggak so complicated di sastra Jepang gitu. Dan ketika sudah masuk di perkuliahan sendiri, ternyata memang benar bahwasanya pendidikan bahasa Jepang tuh nggak seribet itu. Nggak seribet itu ya. Berarti kalau boleh tahu itu pendidikan bahasa Jepang itu pilihan berapa? Ya, saya milih kan 2 harusnya. Itu pilih apa ya kok? Satunya. Nah, kebetulan pendidikan bahasa Jepang di UV ini sendiri ada pilihan pertama saya Kak. Pertama. Dan sedangkan untuk pilihan keduanya itu ada di ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi di Universitas Negeri. Oh, di Malang sama UB berarti ya. Berarti tadi kesimpulannya karena nilai atau gimana tadi nilainya ya? Iya, dan sebenarnya nggak cuma itu Kak Joko, tapi karena saya sendiri tertarik dalam mempelajari bahasa asing. Bahasa asing? Ya, nah kebetulan karena di SMA sendiri itu saya mendapatkan mata pelajaran bahasa asing wajib, yakni bahasa Jepang. Jadi saya ingin lebih mendalami lagi dalam bahasa Jepang itu sendiri. Oh, jadi karena di SMA sudah diajarin, di kuliah sudah pengen lagi gitu ya? Ya. Ya. Baik aja. Mungkin selanjutnya setelah Ocha merasakan kuliah kurang lebih 2 bulan di UB. Nah, gimana sih pendapat Ocha tentang lingkungan baik fasilitas orang-orangnya maupun mata kuliahnya nih? Bagaimana menurut Ocha? Kalau untuk fasilitas sendiri nih Kak Joko, seperti yang bisa kita lihat ini asri banget ya. Jadi kalau Malang tuh akhir-akhir ini panas banget, tapi rasanya itu masih sejuk kalau di UB ini sendiri. Nah, kalau untuk orang-orangnya sendiri, nah first impression saya itu sebenarnya kan awal-awal kenal sama teman-teman satu angkatan melalui online kan Kak. Jadi agak canggung-canggung gimana gitu. Tapi surprisingly ketika sudah masuk di perkuliahan sendiri dan tatap muka, ternyata orang-orangnya asik-asik banget. Nah, ditambah lagi waktu ada negotiative considering itu, jadinya saya ketemu sama kakak tingkat juga kan. Nah, ternyata kakak tingkatnya sendiri itu juga asik-asik semua Kak. Jadi menurut saya lingkungan di UB sendiri, terutama di pendidikan bahasa Jepangnya, itu benar-benar healthy, friendship banget. Itu orang-orangnya. Terus untuk mata kuliahnya sendiri tadi gitu, mata kuliahnya gimana? Kalau mata kuliahnya sendiri, kebetulan untuk Bumpu sendiri itu
istilahnya mengulang dari mata pelajaran yang sudah saya pelajari di SMA. Ya. Tapi ada tambahan dari kanji dan lain sebagainya. Ditambah lagi juga ada cokai itu ya, Sa. Jadi lebih mendetail lagi. Mungkin yang jadi kesulitan di pendidikan bahasa Jepang ini sendiri tentunya ada di kanji sih, Kak. Karena ya harus ngafalin satu-satu gitu. Oh. Jadi mata kuliah paling sulit itu kanji atau ada yang lain? Yang paling menurut Ocha paling sulit untuk dipelajari apa, Ocha? Kalau menurut saya ya yang memang sulit untuk dipelajari ya kanji itu sendiri sih, Kak. Karena kanji itu dimakan di bumbu, dokai dan lain sebagainya kali ini. Tapi kanji ya. Wah, sama kali deh. Kanji sulit tapi menyenangkan. Baik, oh iya nih Ocha, kamu kan udah ngerasain beberapa rangkaian ospek nih. Nah, khususnya ospek prodi. Nah, menurut Ocha tuh mengenai beberapa rangkaian tersebut tuh gimana? Apakah ada kejadian menarik atau sedih? Justru ada kejadian yang bahagia menurut Ocha. Itu bagaimana Ocha? Kalau untuk ospek sendiri kan sebelum dari ospek insan itu ada ospek fakultas dan ospek universitas kan. Iya. Nah, menurut saya di antara tiga itu tadi yang paling seru tuh ada di ospek jurusan ini, Kosiki. Karena kenapa? Karena di sini lebih interaktif gitu. Jadi bahkan di hari pemateri itu sendiri, itu pemateri tidak hanya menyampaikan materinya saja, tapi juga istilahnya berdiskusi lah di dalam forum itu sendiri. Jadi lebih seru gitu kalau menurut saya. Dan ditambah lagi kakak-kakaknya yang bener-bener lama banget, terus gokil banget pokoknya. Itu jadi makin seru lah untuk menjalani aspek jurusan itu sendiri. Jadi kesannya Happy banget ya kalau di aspek jurusan. gak ada hal yang menyedihkan gitu atau gak ada sama sekali. Jadi senang semuanya. Jadi seru ya kalau ikut Kosiki gitu ya. Ya, seru banget sih, Kak. Saya menanti-nanti di hari selanjutnya sih. Saya dulu gak ada sih, saya kan online. Gak ada, jadi gak ngerasain terus-terusnya kayak saya gitu. Ya. Baik, mungkin apakah ada motivasi gitu Ocha yang bikin masuk ke Universitas Brawijaya khususnya di prodi pendidikan bahasa Jepang, atau ada motivasi dari orang tua atau motivasi dari diri sendiri atau gimana Ocha? Di saya sendiri itu sebenarnya ya melihat adanya banyak sekali peluang untuk entah melanjutkan studi atau bekerja di Jepang. Itu banyak banget ya, Kak. Jadi menurut saya orang-orang tuh perlu banget untuk belajar bahasa Jepang supaya bisa pergi ke Jepang. Disitulah yang akhirnya memberikan motivasi juga ke saya untuk menjadi fasilitator untuk teman-teman yang pengen buat pergi ke Jepang. Jadi motivasinya dari diri sendiri, tak ada dari orang tua nggak ada atau teman-teman yang lainnya? Kebetulan dari diri sendiri sudah. Diri sendiri. Berarti Ocha itu cita-citanya tadi apa? Pengennya kedepannya tadi apa? Kalau untuk cita-cita sendiri sebenarnya masih awal-awal ya, Kak. Cuman harapannya saya bisa kasih pelajaran lah untuk tentang itu sekitar saya, bisa kasih impact yang baik bagi universitas kita. Ini juga pengen pergi ke Jepang, pengen. Ya pastinya dong, enggak. Oh iya, saya mau nanya lagi nih. Gimana perasaan Ocha setelah dipilih menjadi ketua angkatan 2023? Ataukah justru Ocha itu ngajuin diri sendiri gitu? Ngajuin diri untuk jadi ketua angkatan gitu? Gimana? Sebenarnya untuk menjadi seorang ketua angkatan 2023, jadi itu adalah suatu amanah ya dari Kak Hima waktu itu. Saya agak kaget karena waktu itu benar-benar tiba-tiba di telepon terus disampaikan Ocha mau nggak jadi ketua angkatan buat angkatan 23 gitu. Nah, kalau perasaan saya sendiri
Kalau boleh jujur nih ya Kak, antara excited Saya sama tertekan gitu. tetap kan. Nah, excitednya karena akan menjadi suatu experience yang benar-benar luar biasa gitu ya Kak, untuk bisa jadi leader gitu. Nah, tertekannya karena ada 66 anak nih di sini dengan 66 karakter yang berbeda. Jadi tugas saya sebagai ketua angkatan tentunya untuk bisa menjaga keharmonisan gitu ya Kak, dengan perbedaan yang begitu banyak gitu. Jadi Ocha menjadi ketua angkatan itu seneng atau tadi terpaksa atau mungkin karena disuruh gitu? Gimana tadi? Kalau saya sendiri dengan senang hati sih. Oh seneng hati, iya. Tanpa terpaksa sama sekali? Sama sekali. Sama sekali. Jadi seneng ya dan di ketua angkatan. Baik Ocha. Nah, untuk kehidupan kelas sendiri nih, ada nggak sih hal unik di pendidikan Jepang ini yang mungkin nggak ada di jurusan lain gitu? Mungkin dari orangnya maupun dari kegiatan-kegiatannya di kampus itu gimana menurut Ocha? Kalau untuk hal uniknya itu mungkin nggak spesifik di perkuliahannya ya Kak, tapi lebih ke lingkungannya itu sendiri. Jadi kalau teman-teman tahu cosplayer, nah di pendidikan bahasa Jepang tuh banyak banget yang namanya cosplayer. Jadi di kelas tuh bisa kayak wah ada anime real life gitu, walaupun ketika kelas itu sendiri nggak literally lagi cosplay gitu. Nah, hal menarik lainnya itu karena kita ada di jurusan yang spesifik gitu ya, pendidikan bahasa Jepang tuh. Jadi banyak banget teman-teman yang suka banget sama Jepangan dan mereka tuh jadi satu kesatuan gitu Kak. Bahkan sampai ada satu grup yang isinya tuh khusus buat event-event di Jepangan. Ada gitu? Iya, jadi ketika ada event di Jepangan di mana, kapan, itu mereka share di grup itu dan mereka pengen bareng-bareng di situ. Tuh Ocha ikut grupnya gitu? Enggak juga. Oh enggak juga? Oh cuma sekedar tahu aja gitu? Iya. Seru ya ada grup gitu ya, ternyata. Saya juga baru tahu kalau ada gitu. Iya. Itu jadi suatu hal unik karena grupnya tuh bisa bersalurkan sama. Ocha suka cosplay? Enggak. Nggak suka. Kirain suka. Nah mungkin selanjutnya apa sih harapan Ocha terhadap prodi pendidikan bahasa Jepang khususnya terhadap angkatan 2023 gitu? Ya, untuk harapan saya untuk prodi pendidikan bahasa Jepang, ya harapannya saya bisa kita melihat belajarnya gitu. Oh Tahap akreditasinya ya. lebih baik lagi gitu, dengan prestasi-prestasi dari tentunya angkatan 23 dan gitu ya. Nah kalau harapan kepada teman-teman angkatan 23 sendiri itu harapannya supaya bisa jadi keluarga gitu secara, karena kita kan sebagai angkatan 23 kan otomatis bakal bareng-bareng terus selama 3-4 tahun ini ya. Benar. Jadi gimana caranya supaya kita bisa survive bareng di prodi pendidikan bahasa Jepang sendiri. Jadi bismillah 4 tahun lulus ya, lulus tepat waktu lah ya. Baik, nah pasti kan di UB ini banyak sekali organisasi baik dari UKM maupun LKM nih ya. Nah apakah Ocha sendiri itu ada niatan untuk gabung gitu atau justru sudah gabung Bu organisasi tersebut, itu gimana? Apakah udah? Kalau saya udah gabung dua-duanya nih Kak. Dua-duanya? Dari LKM sendiri saya mengikuti FIMA Prodi dari pendidikan bahasa Jepang. Karena apa? Karena ya saya berkuliah di jurusan tersebut, jadi lebih memfokuskan diri untuk mengembangkan diri di situ gitu. Lalu untuk UKM-nya sendiri itu saya mengikuti UKM sinematografi di UB, namanya Nagradi Film. Iya. Kenapa? Karena sebelumnya di SMA itu sempat aktif
cukup aktif dalam pembuatan sinematografi itu sendiri Kak. Jadi pengen lebih ngembangin lagi. Jadi nggak cuma di Jepangnya aja, tapi juga di skill lain tuh saya juga punya gitu. Jadi untuk LKM sama UKM-nya tuh masih ada hubungannya dengan kayak dokumentasi ataupun desain-desain gitu ya. Jadi 0 derajat sama 5 prodi di bagian DDM. DDM kebetulan. Baru tahu saya. Jadi sudah mengikuti ya dua-duanya malahan ya. Baik, untuk yang terakhir. Nah, menurut Ocha, apakah ada pesan ataupun harapan serta motivasi nih buat angkatan 2023 gitu? Apakah ada? Untuk pesan dan harapan buat angkatan 23, saya berharap kita bisa survive bareng-bareng, bisa jadi suatu kesatuan yang utuh gitu dari keluarga. Jadi ketika kita ada masalah, ada kesulitan, kiranya bisa dibagi bareng-bareng lah Kak. Karena ya itu tadi kita bakal bareng-bareng terus selama 3-4 tahun ini. Jadi ya alangkah baiknya kita bisa jadi pundak bagi satu sama lain itu sih Kak. Dan motivasi saya ya memang Cingingsi ini agak sulit ya karena beradaptasi juga dengan dunia perkuliahan yang agak sibuk gitu ya. Nah, tapi saya harap teman-teman tidak patah semangat karena masih banyak banget kesempatan dan banyak banget waktu buat kita untuk terus berkembang. Mulia sekali, Gelek. Nah, baik. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir. Nah, sebelum kita akhiri acara pada hari ini, mungkin Ocha nih apakah ada saran atau ucapan penutup buat penonton setia kita yang ada di rumah, khususnya untuk teman-teman pendidikan bahasa Jepang? Silakan. Oke, untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk stay tune sama acara-acara kayak gini dari Nikoga karena benar-benar isinya insightful banget. Dan aku harap selama di pendidikan bahasa Jepang ini teman-teman bisa setidaknya mengembangkan skillnya teman-teman untuk bisa survive di dunia perkuliahan ini. Itu aja sepas. Nah, baik. Terima kasih untuk ini potomo sekalian yang sudah menonton dan juga mendengarkan kita ngobrol bareng tadi dari awal hingga akhir. Baik, bagi ini ketemu semua yang kepo nih sama kakak yang cantik ini Kak Ocha, mungkin bisa kepo Instagramnya Pak Ocha, silakan. Di Marcia Sandipe, MARCIA SANDWP. Nah, baik. Mungkin bisa sekali lagi tak ya? Mungkin ada yang tonton di rumah kesulitan gitu. MARCIA SANDWP. Baik Kak, nah untuk Nikotomo sekalian, jika memiliki saran maupun masukan, bisa banget nih untuk kontak di IG kita yaitu @nikoga.fibub. Nah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kita biar kita bisa lebih mengenal jauh lagi. Nah, baik, akhir kata saya Joko sebagai host dari Nikasto pada episode 18 kali ini. Baik, sampai bertemu di Nikasto episode berikutnya. Ja, mata nih.